Alam manusia terbagi menjadi 9 tingkat. Alam tempering tubuh sama dengan 9 tingkat. Alam bumi sama dengan 9 tingkat. Alam langit sama dengan 9 tingkat. Alam ilahi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi bumi sama dengan 9 tingkat. Pembagian Master Arrai. Tingkat 1 sampai 9. Grandmaster tingkat rendah. Grandmaster tingkat menengah. Grandmaster tingkat tinggi. Di setiap tingkat Grandmaster terbagi juga 3 alam masing-masing. Awal, tengah, puncak. Itu tingkatan kultivasi dalam novel ini. Jangan banyak bicara lagi, aku lupa memberitahumu. Aku juga seorang Master Arrai, jelas Lintian, memotong Zuzong yang akan berbicara. Nak, itu adalah altar warisanmu, apa maksudmu, kata Zuzong. Aish, dasar Yimo bodoh, teriak Lintian dengan tenang. Kau, leluhur Zuzong menunjuk Lintian dengan kesal dan sedikit emosi. Apa? Kamu pikir aku tidak tahu? Sejak masuk ke sini aku sudah merasa aneh dan aku merasakan aura yang amat membuatku jijik di sini, balas Lintian. Apa maksudmu nak? Aku salah satu penguasa sabar. Dulu aku berada di tingkat alam bumi, salah satu penguasa sekte sabar. Zuzong sudah mulai kesal mendengar Lintian berbicara. Oh, benarkah? Memang kamu adalah leluhur Su, tapi bukankah kamu juga seorang Yimo? Tanya Lintian. Lalu dia menggerakkan tangannya untuk membentuk segel. Kembali ke asal, teriak Lintian. Sebuah cahaya terang keluar dari tubuh Lintian. Zuzong yang tadi hanya pria paruh baya, wajahnya berubah menjadi hitam, di kepalanya ada tanduk dan muncul sepasang sayap yang terbentuk seperti dari tulang. Sial, bagaimana kamu tahu? Teriak Zuzong dengan marah. Yah, karena entah kenapa aku sangat sensitif dengan aura Yimo, seperti aku membenci aura itu, jelas Lintian. Kurang ajar kau nak, padahal sedikit lagi, tubuhmu akan jadi milikku, kesal Zuzong. Tapi tidak masalah, tubuhmu masih bisa jadi milikku, hahaha. Aku akan merasukimu dan membuat tubuhmu bergerak untuk melepas segel di dalam, kata Zuzong. Benarkah? Kalau begitu sebelum kamu merasuki tubuh, aku ingin tahu siapa kamu. Tanya Lintian dengan tenang. Lintian tanpa takut sedikit pun menatap Zuzong. Hahaha, namaku, aku disebut sebagai Yin Fu si Tulang. Aku adalah anak buah dari Yang Mulia Kaisar Tulang, katanya dengan bangga. Oh, salah satu dari 8 keluarga besar Yimo kah, kata Lintian. Sial, kenapa kamu tahu 8 keluarga Yimo? Tanya Yin Fu. Di dunia tingkat tinggi maupun di bawahnya, tidak akan tahu 8 keluarga, hanya orang-orang benua dewa yang tahu, karena merekalah yang bertarung langsung dengan mereka. Dan mereka juga akhirnya kalah oleh dunia dewa. Dia pun jadi jatuh secara tidak sengaja waktu lari dari dunia dewa ke sini. Tentu saja aku tahu, kata Lintian sambil tersenyum. Yah, tidak perlu basa-basi nak, tubuhmu serahkan kepadaku, hahaha, dia langsung menyerang menuju Lintian. Oh, jika kamu memiliki kemampuan silahkan, bahkan sekarang kamu mungkin hanya di tahap abadi, bahkan itu bukan di puncak, apa yang dapat kau lakukan padaku, kata Lintian sambil mengejek. Hahaha, cukup untuk membuat ahli alam bumi puncak sepertimu menghilang, kata Yin Fu. Oh, siapa bilang aku hanya di tingkat bumi, sambil tersenyum. Lalu Lintian melepaskan segel di tangan dan aura yang luar biasa muncul dari tubuh Lintian. Dari alam bumi puncak 9, terus mendaki ke alam langit, dengan lancar langsung ke alam ilahi dari alam langit. Dari alam ilahi, menerobos di tingkat abadi. Abadi tingkat pertama, kedua, ketiga, keempat langsung ke puncak. Boem, tidak mungkin, kata Yin Fu. Bagaimana tidak mungkin, kata Lintian sambil tersenyum. Lalu dia mengeluarkan pedang di sarungnya, ki pedang yang luar biasa pun keluar dari pedang Lintian. Ki itu berputar-putar seperti ada 1000 bayangan pedang yang melindungi tubuh Lintian. Sialan kau nak, teriak Yimo. Jujur aku kesini karena merasa ada sesuatu yang istimewa, tapi aku tak menyangka menemukanmu, Yimo yang menjijikan, kata Lintian menggeleng-gelengkan kepalanya.
Nak, siapa yang kamu katakan busuk, mati, kau? Yin Fu menyerang Lin Tian setelah dia kaget dan berhenti merasakan aura Lin Tian. Oh, ayo bertarung. Aku juga ingin melihat seberapa kuat Yimo sepertimu, kata Lin Tian. Lin Tian juga maju langsung menuju Yin Fu. Bowem, bowem. Di sana pun terjadi pertarungan antara Lin Tian dan Yin Fu. Entah berapa lama pertempuran itu berlangsung, mereka masih saling jual beli pukulan. Yah, walaupun Yin Fu hanya di alam abadi, tapi tetap dia adalah Yimo yang pernah di tingkat abadi bumi puncak. Walaupun sekarang kekuatannya sebagian masih tersegel, jadi wajar jika Lin Tian tidak bisa mengalahkannya dengan mudah. Teknik pedang pertama, teriak Lin Tian. Tulang menghancurkan. Merasakan kekuatan Lin Tian di depan dia merasa bahwa serangan Lin Tian selama ini belum berkurang. Dia berpikir dengan dia menyerang dan menahan pemuda ini terus lama-lama kekuatannya akan berkurang. Tapi di wajah pemuda itu tidak ada tanda-tanda kelelahan sedikitpun. Sial, teriak Yin Fu. Nak, kau memaksaku, kata Yin Fu. Lalu di tangannya sebuah bola hitam yang mengeluarkan gas yang amat buruk keluar. Bahkan Lin Tian yang sedang berdiri merasakan hal aneh dari bola itu. Bola itu seperti bisa membuat dia terluka parah. Nak, rasakan teknik dari keluarga tulang kami. Thousand of Bones, teriak Yin Fu. Setelah teriakan itu banyak serangan tulang mengepung Lin Tian dan menyerang dia. Lin Tian menggerutkan keningnya, tanpa penundaan dia pun membentuk segel formasi di tubuhnya, lalu memasang baju zirah di tubuhnya. Seperti dewa perang yang muncul, aura Lin Tian pun semakin kuat setelah memakai zirah perang itu. Formasi 4 bintang, teriak Lin Tian. Lalu sebuah formasi pelindung menghalangi serangan tulang-tulang yang mendekat ke Lin Tian. Masih belum cukup, pedang pertama menghancurkan bumi, pedang kedua menghancurkan lautan, pedang ketiga menghancurkan langit, pedang keempat menghancurkan iblis, teriak Lin Tian. Boom, boom, boom. Serangan itu membuat Lin Tian maupun Yin Fu terpental. Lin Tian pun mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya akibat getaran dari dua serangan tadi. Nafas Lin Tian pun agak lambat, dan tubuhnya juga agak gemetar. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia pun kembali tenang. Menggunakan 4 bentuk pedang tadi telah menguras ki-nya, jadi dia cukup kelelahan. Dia melihat ke tempat Yin Fu juga terpental, orang itu walaupun dia terluka tapi hanya sedikit. Anak sialan, kau membuatku marah, tapi bagaimana, ki-mu sudah terkuras, hahaha, teriak Yin Fu dengan gembira. Melihat Lin Tian yang terlihat kelelahan membuat dia yakin bisa menaklukkan tubuh pemuda itu. Dia pun tersenyum gembira, dengan tubuh dan kekuatan anak ini, akan membuat dia bebas dari kekuatannya yang tersegel dan menjadi lebih kuat. Memikirkannya membuat dia bahagia, lalu dia menatap Lin Tian. Nak, menyerahlah, dengan ini semuanya akan berakhir, hahaha, tubuhmu milikku, kata Yin Fu. Oh, Yimo sialan, kau pikir bisa mengalahkanku? Yah, aku memang kelelahan, kata Lin Tian. Hahaha, maka serahkanlah tubuhmu, penjara tulang, teriak Yin Fu. Lalu sebuah rantai keluar dari tengah alisnya, menuju Lin Tian yang sedang kelelahan. Bayi kecil, keluarlah, ku serahkan padamu, kata Lin Tian. Lalu di kalung Lin Tian bayi kecil muncul di depan Lin Tian dalam bentuk kucingnya. Baik kakak, ngawem, teriak bayi kecil. Rantai tulang itu pun hancur dan Yin Fu mengeluarkan seteguk darah hitam dari mulutnya. Siapa kau? Bagaimana mungkin ada yang membantumu? Aku pun tidak merasakan aura lain. Kenapa bisa ada kau di sini? Teriak Yin Fu tidak percaya. Yah, tidak perlu kamu tahu siapa aku. Kau akan mati karena telah melukai kakakku, kata bayi kecil. Lalu tubuh bayi kecil yang hanya seukuran kucing berubah membesar, sepasang sayap berkibar dari punggungnya. Tubuh bayi kecil pun bahkan lebih besar dari Lin Tian. 2 taring tajam berada di mulutnya, 4 sayapnya membentang di sana. Dengan hanya kipasan sayapnya saja membuat tempat itu terbang terkena anginnya. Aura yang dikeluarkan bayi kecil pun juga luar biasa. Kamu, Yin Fu tidak percaya apa yang dilihatnya.
Sudah mati. Tiger Claw, kata bayi kecil. Sial tidak, Bowem. Tubuh dari Yin Fu pun terpotong-potong, menjadi berbagai bagian, walaupun itu hanya roh. Kak, cepat hancurkan dia, teriak bayi kecil. Baik, kata Lin Tian. Devor, teriak Lin Tian. Di sekitar Yin Fu ruang terisolasi, dan lubang hitam muncul. Tidak, bagaimana mungkin, ampuni aku, Yin Fu berteriak. Imo memiliki kekuatan hidup yang kuat, jika tidak dihancurkan ke intinya maka dia tidak akan hancur. Yin Fu yang tersedot ke lubang hitam itu menghilang, dan rohnya pun tidak ada yang tersisa. Lin Tian mengeluarkan seteguk darah lagi, setelah menggunakan teknik melahap untuk menghancurkan Yimo itu. Kakak, apa kamu baik-baik saja? Tanya bayi kecil yang telah kembali ke bentuk kucing kecil lagi. Aku baik-baik saja, kata Lin Tian sambil tersenyum. Baguslah. Kekuatanmu sudah mencapai tingkat itu, memang sangat kuat. Lin Tian membicarakan tentang kekuatan bayi kecil yang tadi digunakan. Menurutnya itu sudah lebih kuat dari para leluhur Sekte Langit. Yah, aku tidak ingin berlatih dulu, kekuatan lamaku, maupun saudara kita, yang lain perlahan pulih, jelas bayi kecil. Lalu kenapa kamu tidak berlatih lagi? Jika bisa memulihkan kekuatanmu di dalam kalung bintang itu kan lebih bagus, kata Lin Tian. Tidak, aku akan menunggu sampai kakak pergi ke dunia itu, dan juga aku tidak ingin selalu di kalung terus. Jika aku sampai di ketinggian itu, aku tidak akan bisa keluar lagi, atau tidak aku akan ditarik keluar dari dunia ini, jelas bayi kecil. Yah, itu memang benar. Jika kamu ditarik ke dunia itu maka aku akan kesepian, balas Lin Tian sambil mengelus kepala bayi kecil. Benar kan, kakak tidak akan tahan tanpa aku. Bayi kecil melompat ke kepala Lin Tian dan tidur di sana seperti posisi biasa yang dia lakukan. Kamu benar, aku harus kuat secepatnya, kata Lin Tian. Yah, dengan melahap kekuatan Yimo itu kakak harus memurnikan dulu, dan mungkin kakak mencapai alam abadi bumi langsung dengan lancar, karena kakak tidak mungkin bisa menahan energi yang sebelumnya ditahan jika memperbaiki energi Yimo, jelas bayi kecil. Yah, mungkin aku akan maju, tapi akan kuusahakan untuk menekan kekuatanku sebisa mungkin, untuk memperkuat pondasiku, kata Lin Tian mengangguk. Memang jika difikirkan, dia juga sudah menahan energi di dalam tubuhnya agar tidak meledak dan membuat terobosan langsung, karena dia ingin memperkuat pondasi dirinya dulu. Tapi jika memang tidak bisa, dia harus bisa menahan seberapa dia bisa. Yah, walau dia bisa menyembunyikan kultivasinya dengan teknik yang dia hasilkan seperti biasa. Keluarlah, kata Lin Tian. Dia melemparkan seberkas energi ke saber yang ada di altar tersebut. Lalu sosok manusia muncul di atasnya. Melihat pria itu Lin Tian tahu bahwa dia adalah Zhu Zong asli. Nak, terima kasih sudah memusnahkan Yimo itu, kata laki-laki itu. Yah, tidak masalah leluhur Su. Dia adalah musuh seluruh makhluk di dunia ini, sudah wajar aku memusnahkannya, balas Lin Tian. Aku tak menyangka di saat terakhirku bisa melihat pemuda hebat sepertimu. Mungkin dunia ini bisa terlindungi, katanya dengan senyum bahagia. Junior akan melakukan yang terbaik, balas Lin Tian dengan hormat. Dia sangat menghormati orang-orang yang berani mengorbankan nyawanya untuk dunia ini, melawan penyerbu seperti Yimo ini dengan mempertaruhkan nyawanya. Bahkan leluhur Su ini menyegel Yimo itu dengan harga hidup sendiri. Betapa luar biasa, mereka adalah pahlawan sejati. Dan aku tak menyangka juga melihat keturunan dari harimau bersayap, salah satu keturunan iblis suci, jelas Zhu Zong sambil melihat bayi kecil. Cie, aku adalah leluhur mereka bodoh, kata bayi kecil di dalam hatinya. Nak, bagaimana jika kamu mewarisi keinginanku? Tidak perlu untuk membalas, hanya biarkan seluruh dunia ingat bahwa penguasa saber Zhu memiliki penerus di dunia ini. Membuat nama saber tidak kalah dari yang lainnya itu juga sudah cukup, jelas Zhu Zong. Tidak leluhur Su, aku tidak cocok dengan itu, kata Lin Tian langsung menolak. Oh, kenapa nak? Karena ada yang lebih baik menerima warisanmu daripada aku leluhur Su, jelas Lin Tian. Oh, siapa itu?
Leluhur Zuzong penasaran dengan perkataan Lin Tian. Aku tidak tahu, tapi aku bisa membantu leluhur untuk menemukan penerus yang cocok. Bagaimana menurut leluhur? Tanya Lin Tian. Jika benar begitu aku akan senang. Sebenarnya aku juga tahu kamu tidak cocok dengan teknikku, karena sepertinya kamu sudah menggunakan pedang, dan juga aku bisa merasakan aura teknik tombak di tubuhmu, kata Zuzong. Oh, Lin Tian kaget bahwa Zuzong tahu dia juga berlatih tombak. Sebenarnya berlatih tombak juga hanyalah sesuatu yang menurut Lin Tian perlu. Dia tidak tahu mengapa, setiap dia berlatih tombak dia akan mengingat sebuah bayangan gerakan seseorang di pikirannya. Jadi karena itu dia berlatih tombak, mungkin itu adalah masalah dirinya yang hilang. Jadi begini leluhur, aku mempunyai sebuah benda yang dapat menyimpan warisan leluhur, dan setelah aku meletakkan di sana, warisan leluhur tidak akan hilang, jelas Lin Tian. Lalu bagaimana selanjutnya? Tanya Zuzong. Lalu Lin Tian menjelaskan rencana yang akan dilakukan oleh dia. Setelah mendengar rencana anak muda ini, membuat leluhur Zu merasa kagum. Lalu dia mengangguk dan menyetujui permintaan Lin Tian. Baiklah nak, aku serahkan kepadamu semuanya, mungkin aku bisa menemukan penerus terbaikku dengan apa yang akan kamu lakukan, tapi mungkin ujian itu akan sesuai dengan keinginanku. Ku berharap siapa yang ingin mendapatkannya harus berhati-hati, jelas Zuzong. Baik leluhur, serahkan yang lain padaku, nanti leluhur tinggal memilih penerus yang cocok setelah rencanaku selesai, kata Lin Tian meyakinkan Zuzong. Baik, mulailah, terima kasih nak, dia tersenyum. Lalu Lin Tian mengangguk dan mengambil sebuah bola di cincin ruang, dan lalu sabar dan leluhur Zu terhisap ke dalam bola itu. Bola itu adalah hasil ciptaan Lin Tian untuk menyegel warisan yang dia dapatkan agar roh tersisa dan warisannya tetap ada, maka dia memasukkan ke bola itu. Sepertinya berhasil, pikir Lin Tian sambil melihat bola di tangannya itu. Bayi kecil berjaga untukku, di sini masih ada energi dan juga sepertinya di sini juga cocok untuk berlatih sebentar, jelas Lin Tian. Baik kak, bayi kecil turun dari kepala Lin Tian. Lalu dia pergi keluar pintu dan menutup pintu ruang itu. Dia mengambil posisi yang bagus lalu tertidur di dekat pintu itu. Mari kita mulai. Pertama bersihkan energi Qi Yimo tadi, lalu menghisap seluruh energi di sini, kata Lin Tian. Melahap, Lin Tian lalu menutup mata dan mulai berlatih. Lalu semua energi yang ada di sekitarnya juga mulai berkumpul di lubang hitam di atas kepala Lin Tian. Kita beralih. Di keluarga Cao. Di aula besar keluarga Cao, semua orang berkumpul di sana, tapi yang anehnya banyak kursi yang kosong di dalam aula. Melihat kursi kosong itu membuat para tetua lain menjadi sedikit sakit, karena mereka adalah orang-orang penting, bahkan patriark dan juga anaknya tidak kembali. Apakah benar mereka semua dan patriark beserta anaknya mati? Tanya salah satu tetua. Iya tetua kedua. Batu jiwa mereka telah hancur semua, balas seseorang tetua berbaju merah sambil berduka dan sakit di hatinya memikirkan banyak orang yang mati di keluarga Cao mereka. Mereka semua bingung harus bagaimana lagi. Apa yang terjadi kepada anak dan cucuku? Sebuah suara datang entah dari mana. Leluhur, mereka langsung berdiri. Mereka tahu itu adalah suara leluhur mereka. Leluhur mereka adalah seorang yang sudah mencapai alam langit puncak. Lalu di kursi utama muncul seorang laki-laki paruh baya duduk dengan tenang di atas kursi itu. Salam leluhur, sapa para tetua itu. Duduk dan ceritakan semuanya, kata leluhur itu dengan tatapan tajam ke mereka. Melihat itu mereka duduk dan mulai menceritakan semuanya. Begini leluhur, tetua kedua berbicara. Kurang ajar, sungguh berani membunuh cucuku, dan juga dia berani membunuh anakku, aku akan pasti membunuh anak itu. Aura yang sangat kuat keluar dari tubuh leluhur Cao itu. Jika dilihat tingkat leluhur itu hanya berada di alam langit puncak. Perintahkan seluruh orang mencari pemuda itu, dan juga soal keluarga Du, nanti kita bicarakan, mereka hanyalah seekor semut di mataku, jelas leluhur Cao. Iya siap leluhur, pergi.
Lalu mereka memberi hormat dan pergi dari ruangan menjalankan perintah leluhur Cao. "Sepertinya kau memiliki masalah?" tanya sebuah suara. "Senior," jawab leluhur Cao. Leluhur Cao berdiri dengan hormat membungkukkan badannya ke arah depan. Lalu asap hitam yang aneh muncul di depan aula dan perlahan menyatu dan terbentuklah sesosok manusia di sana. Jika Lin Tian berada di sini, maka dia akan merasakan aura yang sama dengan aura Yin Fu. Ternyata orang ini adalah seorang Yimo, tapi aura yang dihasilkannya sangat kuat, mungkin lebih kuat dari aura Lin Tian saat bertarung dengan Yin Fu. "Tidak perlu terlalu hormat," balas sosok itu. "Baik senior," balas leluhur Cao. "Apa ada masalah dengan keluargamu?" tanya sosok itu. "Tidak apa-apa senior, hanya anak dan cucuku meninggal, jadi aku harus mencari pembunuh itu dulu," kata leluhur Zhu menjawab dengan hormat. "Begitu, baiklah, lakukan sesukamu tapi ingat, jangan sampai rencana kita gagal," balas sosok hitam itu. "Baik, bagus, aku akan pergi, kamu bersiap untuk memulai rencana kita," kata sosok itu sambil tersenyum. "Yakinlah, bagus, jangan mengecewakanku." Setelah mengatakan hal itu dia pun menghilang menyisakan leluhur Zhu sendirian. "Nak, siapapun kamu berani membunuh anak dan cucuku, aku akan menyiksa jiwamu selama 100 tahun, jelas leluhur Zhu dengan penuh amarah. Di balik itu, aura yang sangat kuat keluar dan juga ada gas hitam seperti sosok yang tadi muncul. Bahkan aura itu tidak seperti makhluk yang berada di dunia ini. Dalam kenyataannya leluhur Cao adalah seorang Yimo yang telah mendapatkan kekuatan dari mereka. Yimo adalah setan, berbeda dengan para iblis, binatang iblis, peri dan manusia. Mereka berasal dari dunia lain, dan memiliki keinginan untuk menguasai seluruh dunia baik itu tingkat atas, menengah dan bawah. Energi yang digunakan mereka bukan berasal dari langit dan bumi, energi mereka itu gelap. Setiap orang yang menggunakan energi bumi dan langit dapat membedakannya. Mereka akan merasa tidak nyaman, bahkan mereka yang keinginannya paling lemah jika terkena energi dari Yimo hanya bisa menjadi gila membunuh dan memakan semua makhluk yang dia lihat. Hanya jika mereka menerima darah dari 8 keluarga Yimo, dapat kembali normal, menjadi salah satu dari 8 keluarga Yimo, seperti yang Lin Tian katakan. Dan orang yang sudah berubah jadi Yimo, maka dia tidak menggunakan energi langit dan bumi lagi. Di suatu tempat, Tuan, sesosok hitam yang berada di rumah Cao tadi muncul di depan seseorang bertopeng. Aura yang dikeluarkan oleh orang bertopeng itu sama dengan sosok hitam itu, bahkan lebih luar biasa. "Bagaimana rencana kita? Apa ada masalah?" tanya pria bertopeng itu. Masih berjalan Tuan. Kami akan mulai dengan kota apung lalu setelah itu kerajaan Wu," kata sosok hitam itu. "Baguslah, kita harus berhati-hati, ada seseorang yang sedang mengintai kita." "Siapa Tuan? Apa perlu aku untuk mengintainya?" tanya sosok hitam itu. "Tidak, dia sangat kuat daripadamu, bahkan aku harus berhati-hati jika bertemu dengan orang itu, karena semakin dia bertarung semakin kuat dia." Mendengar perkataan tuannya begitu membuat dia kaget. Siapa orang itu yang dapat membuat tuan berhati-hati? Selain orang-orang di benua tengah dan beberapa orang sekte tingkat 1 yang tidak terlalu memperhatikan kita, dia dan beberapa orang sudah mulai menyelidiki kita. Sebisanya jangan sampai terbongkar rencana kita ini, jika tidak semua akan berantakan, jelas sosok bertopeng itu. "Baik, tapi tuan orang itu siapa?" tanya dia. "Dia dijuluki sebagai Raja Tombak, orang lain disebut dengan Peri Giok, Raja Panah, dan terakhir Raja Perang. Setiap dari mereka sudah mencapai alam abadi bumi. Saat aku bertarung dengan mereka, mereka bersama bisa menekanku yang berada di tingkat kelima, yang mereka hanya di tahap pertama dan tingkat kedua alam abadi bumi." Mendengar itu pria berjubah hitam itu kaget, sungguh 4 orang yang mengerikan. "Yah, berhati-hatilah, jangan sampai bertemu mereka," kata pria bertopeng itu. "Baik, pergilah." Lalu sosok hitam itu menghilang dari pria bertopeng itu. Kaisar Tombak, pria bertopeng itu menatap langit sambil bergumam dan tatapan tajam muncul di matanya.
Aura yang dikeluarkannya bahkan lebih luar biasa, setidaknya berada di tingkat alam abadi bumi. Dia lalu menghilang bersamaan suara terakhirnya itu. 3 bulan berlangsung setelah kejadian Lin Tian melawan Yimo Yinfu. Di dalam goa tempat Lin Tian sedang berlatih. Di pintu tertidur bayi kecil yang menjaga di sana. Sudah 3 bulan sepertinya, kakak masih belum keluar dari pelatihannya. Cie, ikan panggang cadanganku sudah habis lagi, apa aku harus keluar sebentar dulu, gumam bayi kecil. Tapi baru Lin Tian berjalan beberapa langkah. Boam. Boam, terdengar suara dari dalam pintu. Lalu aura yang mengerikan muncul di sana. Bayi kecil, aku harus keluar, sepertinya petir sengsaraku akan muncul, teriak Lin Tian. Aduh, perasaanku tidak enak, berapa tingkat kakak akan maju? Bayi kecil agak bingung. Sial, Lin Tian lalu merobek ruang dan muncul di atas goa itu. Di luar goa itu awan petir muncul. Awan petir itu sungguh sangat menyeramkan, bahkan sangat menakutkan. Sudah kuduga, kesengsaraan kakak yang menjadi alam abadi bumi lebih menakutkan dari alam abadi. Bayi kecil yang telah keluar dari goa melihat petir di langit. Dia juga melihat Lin Tian maju dari alam ilahi ke alam abadi, dan petirnya juga menakutkan dari orang biasa yang maju ke alam abadi. Dan sekarang mungkin walau dia ada di alam abadi bumi, tingkat pertama mungkin bisa melawan orang-orang di tingkat ke-7 di alam abadi bumi secara merata. Itu pun jika dia hanya maju 1 tingkat. Bayi kecil menduga dengan energi dari Yimo dan juga energi yang ditahan di tubuh Lin Tian bisa maju langsung ke puncak atau menembus di atasnya. Tapi dia tahu Lin Tian pasti akan menahan terobosan itu, karena dia akan menahan dan membuat pondasi kultivasinya yang sangat kuat. Jadi setiap dia menembus tingkat lain akan mudah tanpa hambatan. Dan juga Lin Tian tidak ingin maju terlalu cepat karena jika dia maju dengan lancar, maka dalam beberapa tahun lagi mungkin dia bisa naik ke dunia dewa. Tapi dia tidak ingin karena dia ingin membuat sekte dan keluarganya aman sebelum pergi. Boam, petir di atas langit masih menjadi lebih dan lebih kuat. Dan bahkan area di sekitar hutan itu menjadi gelap karena petir itu. Awan petir itu bahkan sampai ke kota sekitar hutan gelap. Di kota apung orang-orang yang melihat awan hitam itu merasakan takut dan tubuh mereka gemetar karena awan petir di langit. Ini, apa yang terjadi? Mengapa ada awan petir mengerikan? Tanya Duyun. Di seluruh kota sekitar para ahli yang melihat itu merasakan takut, bahkan ada dari mereka berjaga-jaga memasang pelindung di sekitar kota. Mengerikan. Ini seperti seseorang menembus alam abadi bumi, tapi petir yang dihasilkan bahkan melebihi awan petir seorang abadi bumi, kata seorang pria yang sedang minum di toko. Pria itu cukup tampan, dia mengenakan setelan baju hitam, ada tombak yang berdiri di sampingnya, ujung tombak sampai dengan ke bawah tertutup sarung jadi orang tidak bisa melihat bentuk tombak itu. Tapi kenapa aku merasa ingat dengan seseorang yang pernah menghasilkan petir seperti ini? Dia bergumam dan berpikir pernah melihat hal yang sama tapi yang sekarang lebih besar lagi. Setelah beberapa saat, pria itu tersenyum. Yah, sepertinya adikku berada di sana, arah itu hutan gelapkah? Kata pria itu. Baiklah, mari kita ke sana. Sepertinya juga para Yimo itu juga di sekitar kota dekat hutan gelap juga. Orang-orang itu sungguh susah untuk ditemukan. Baik Yinko, aku pasti akan menghabisimu, kata pria itu sambil berdiri. Setelah berdiri pria itu menghilang dan berkata dengan tenang. Adik, kakak merindukanmu, tunggu kakak, kata pria itu. Orang-orang yang melihat pria yang tadi duduk dan menghilang begitu saja sangat terkejut. Sungguh seorang ahli, tapi dia masih sangat muda, gumam pembeli dan pelayan di sana. Dia, mungkinkah Raja Tombak, kata seorang pengunjung. Raja Tombak, tanya seseorang yang duduk dekat dia. Iya, dia adalah Raja Tombak, dia adalah pemuda yang sangat kuat, bahkan ada seseorang yang dari keluarga kerajaan membuat dia tersinggung. Orang-orang itu digantung dan memberi peringatan kepada mereka, jelas orang itu. Sungguh mengerikan. Mereka yang mendengar cerita orang itu juga tercengang. Dan ada beberapa raja lain yang kuat seperti dia, jelas orang itu. Siapa mereka?
Ada perempuan disebut Peri Giok, dia adalah seorang Grandmaster Arai yang sangat kuat dan seorang seniman bela diri. Lalu ada Raja Panah, walaupun dia dipanggil Raja Panah, tapi orang itu juga hebat dalam ilmu pedang, dan Raja Perang yang memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan, kekuatan tubuhnya juga luar biasa, jelas orang itu. Siapa itu? Petir kesengsaraan ini sungguh luar biasa, jelas beberapa ahli yang kuat lainnya. Oh, kakakku, kamu memang luar biasa, jelas bayi kecil. Melihat petir di langit itu membuat bayi kecil merasa jika dia mencapai alam lain lagi dan menghadapi kesengsaraan lagi, betapa luar biasanya itu. Hais, aku harus mengusir beberapa orang agar tidak mendekat, desah bayi kecil. Dia berubah ke bentuk tubuh aslinya dan lalu terbang mengitari daerah sekitaran sana agar tidak ada yang mendekat. Kenapa petirnya makin mengerikan seperti ini, desah Lintian. Jika itu dunia leluhur maka tidak ada yang tahu, tapi itu di sini. Sudahlah, lakukan saja, dan juga semakin kuat petir, semakin baik, tubuhku dan juga elemen petirku juga akan meningkat. Ayo, Boam. Petir pertama datang dan langsung ke tubuh Lintian. Tapi Lintian yang terkena petir itu masih tetap tenang. Petir kedua, ketiga dan 9 petir terakhir bisa diatasi oleh Lintian. Petir terakhirkah? Ada senyum di sudut mulut Lintian. Datang. Petir terakhir yang bahkan lebih kuat dari 9 petir lainnya datang dan langsung menyerang Lintian. Boam. Lintian merasakan sakit di sekujur tubuhnya, tapi dia tetap mencoba untuk menahan petir itu. Di tempat lain, kalian jaga sekitar sini, tidak ada yang boleh mendekat, mengerti, kata bayi kecil. Di sana ada banyak binatang iblis yang dengan patuh berlutut di depan dia. Bagaimana mungkin tidak, bayi kecil adalah keluarga berdarah murni dari iblis harimau bersayap. Ini petir terakhir, kakak kamu pasti bisa, Lintian yang telah memberi instruksi ke para binatang. Pergi, roar, roar. Para binatang berteriak dan berpencar sekitar area Lintian menerobos itu. Lihat itu di sana, arah petirnya. Cepat, kita harus segera ke sana, kata salah satu dari 10 orang yang sedang terbang menuju arah Lintian. Iya, tapi sebelum mereka masuk segerombolan binatang iblis berdiri di depan mereka, yang membuat mereka langsung berhenti di jalurnya. Roar, binatang iblis berbentuk singa langsung menerjang mereka. Lari, mundur. Serangan iblis tidak mungkin bisa mendekat. Mereka berbalik dan lari lagi ke arah lain, karena mereka tahu tidak bisa masuk dengan penjagaan para binatang iblis itu. Apalagi di antara mereka ada binatang yang setingkat alam ilahi. Sama dengan arah lain, orang-orang itu dihadang oleh segerombolan binatang iblis, jadi tidak ada yang berani terlalu masuk ke area itu. Buam. Petir terakhir masih menyerang tubuh Lintian. Buam. Lintian terpental ke arah goa dan menghancurkan goa itu. Sial, petir itu lebih kuat dari yang dulu, kata Lintian. Setelah petir terakhir berhasil ditahan, area sekitar sana kembali menjadi terang dan petir kesengsaraan pun menghilang. Tapi tubuhku sudah sangat kuat, lain kali aku hanya akan mengusir kesengsaraan petir itu. Sungguh tidak menyenangkan diserang seperti itu, desah Lintian. Sebenarnya dia bisa menghilangkan petir itu langsung bila menggunakan elemen petirnya, tapi dia ingin memperkuat tubuh dan juga petirnya, maka dari itu dia menahan serangan petir ke tubuh. Kakak, bagaimana? Bayi kecil datang ke dekat Lintian, dia berubah bentuk kembali dan berdiri di kepala Lintian. Yah, itu berhasil, setidaknya aku maju 8 tingkat lagi, desah Lintian. Siapapun yang melihat Lintian yang baru melewati petir kesengsaraan dan maju menjadi 8 tingkat maka dia akan terkejut. Karena orang-orang yang sudah di alam abadi sangat susah untuk naik lagi. Terlalu banyak, kata bayi kecil. Bagaimana lagi, hanya bisa menahan segitu. Jika aku melepaskan semua energi tersegel akan langsung ditarik aku ke dunia dewa, kata Lintian. Tujuannya untuk maju selangkah demi selangkah, tapi itu tidak mungkin mengingat keistimewaannya. Sudah, aku akan menyelesaikan latihanku, mungkin 1 bulan lagi. Kamu pergi bermain jika perlu,
nanti akan kupanggil dan kita pergi dari sini, kata Lintian. Oh baik, aku akan menyuruh beberapa binatang iblis yang sudah jadi pengikutku menjaga kakak. Aku akan mencari beberapa harta di sini, kata bayi kecil. Baik, terserah kamu saja. Lalu Lintian mencari goa yang terpencil. Dan bayi kecil memerintahkan binatang iblis lain untuk menjaga goa itu, dan menyuruh mereka berpura-pura itu adalah sarang mereka. Hahaha, waktunya bermain. Fenger juga tidak ada di sini jadi aman. Ayo pergi, kata bayi kecil di punggung singa terbang. Kita harus mencari beberapa makanan pertama lalu baru harta, pikir Lintian menuju arah barat hutan gelap. Mari kita lihat, bahkan spiritualku juga meningkat, mungkin sudah jadi seorang Grandmaster. Aku bisa membuat array tingkat Grandmaster dan juga pil bumi. Itu lumayan bagus. Aku bisa membuat pil di sini dan saat aku kembali akan kuberikan ke sekte, pikir Lintian. Tapi aku harus menyimpan buat diriku juga. Yah, hitung-hitung buat belanja nanti, pikir Lintian. Baiklah, mari kita mulai. Lintian pertama akan menstabilkan kultivasinya. Butuh waktu beberapa hari untuk menstabilkan pondasi Lintian di tingkat abadi bumi, lalu dia menyegel kekuatannya di tingkat alam langit tahap pertama. Semakin tinggi kultivasinya, penyegelan kultivasi agar tidak dilihat orang akan semakin mengecil dari tingkat kultivasi asli. Jadi setelah maju, dia hanya bisa menyegel di tingkat alam langit pertama, kecuali dia bisa membuat segelnya maju ke tingkat yang baru. Setelah itu Lintian mulai dengan alkimia dan pemurnian senjata dengan bahan-bahan yang diberikan bayi kecil tadi dan yang dia dapatkan sendiri maupun di Goa Zuzong itu sudah cukup. 1 bulan berlalu, di dalam kota Apung terjadi kerusuhan. Keluarga Cao memberontak dan melawan seluruh keluarga di kota Apung, bahkan mereka dengan berani mengatakan siapapun yang tidak tunduk akan dibunuh. Saudaraku, bagaimana ini, apa yang harus kita lakukan? Keluarga Cao entah kenapa memiliki banyak orang-orang di alam langit, kata Dukong. Di sana berkumpul para petinggi penting dari keluarga Du dan keluarga lainnya. Karena mereka diserang oleh keluarga Cao, kota Apung sekarang dalam posisi siaga, dan mereka hanya bisa bertahan. Aku juga tidak mengerti, bagaimana keluarga Cao bisa sekuat itu. Wali kota bagaimana sekarang? Tanya Duyun ke seorang pria paruhbaya yang sedang duduk di depan. Aku telah memberitahukan kekaisaran tentang itu, kita menunggu kabar dari sana, semoga bisa bertahan sampai bantuan datang, desah wali kota. Wali kota ini berada di tingkat langit ke-7 dan dia adalah seorang dari keluarga kerajaan yang diminta untuk menjadi penguasa di sini. Namanya adalah Wu Tong. Cobalah untuk bertahan. Aku juga merasa aneh dengan keluarga Cao ini, mulailah menyelidik dari mana asal kekuatan mereka, dan juga wali kota mendesah sebelum melanjutkan perkataannya. Perhatikan dan coba lindungi para manusia biasa termasuk anak-anak dan para wanita muda di kota. Entah kenapa sebulan yang lalu banyak gadis dan anak-anak yang menghilang dari kota kita. Baik, karena wali kota sudah bicara, mereka tidak mengatakan yang lain dan langsung melaksanakan perintahnya. Semoga bukan hal yang buruk, desah wali kota.